Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan Fatah Habibi dari kelas Fire and Safety B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama, fluida. Boleh kita zoom saja, kita dekatkan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau zat alir. Contohnya dari fluida itu minyak, air, susu, gas, dan lain-lain. Yang akan saya bahas yaitu air. Fluida itu terbagi dari dua jenis. Yang pertama, fluida statis dan dinamis. Fluida statis itu fluida dalam kondisi diam. Contohnya air yang ada di dalam botol yang biasa sehari-hari kita minum dari botol. Itu airnya yang diam saja dalam botol, itu bisa disebut fluida statis atau dalam kondisi diam. Yang kedua, fluida dinamis adalah fluida dalam kondisi bergerak. Contohnya air PLTA, air pembangkit listrik tenaga air. Biasanya itu contohnya. Nah, kita ke selanjutnya. Ciri-cirinya yaitu tegangan permukaan. Terusnya lagi kapilaritas, massa jenis, dan viskositas. Persamaan kontinuitas, persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Atau fluida yang ideal adalah fluida yang masuk, volume yang masuk sama dengan volume yang keluar. Jadi tidak ada perubahan volume bitnya. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Bisa dilihat, ini A1 dan ini volume 1, ini A2, ini volume kedua. Lanjut lagi. Kita majukan lagi biar kelihatan. Rumus debit air. Q sama dengan V per T sama dengan V kali A. Keterangannya seperti ini. Q itu debit air, V itu volume, T itu waktu, V itu kecepatan, dan A adalah luas penampang. Persamaan kontinuitas yang terjadi di gedung lantai 20. Jadi gedungnya lantai 20 dan mengalirkan air ke bawah ke dasar dari lantai 20. Gambarnya seperti ini. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di A nya kita udah tahu nih. Misalnya A1 itu sama dengan 10 cm kuadrat. A2 nya sama dengan 4 cm kuadrat. Volume kesatunya kita belum tahu, itu yang bakal dicari. Nah, volume keduanya sama dengan volume kedua sama dengan 4 meter per sekon. Nah, ini A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 nya 10 cm kuadrat dikali V1 sama dengan 4 cm kuadrat dikali 4 meter per sekon. Langsung saja, A1 nya kita sudah dapat 10 cm kuadrat dikali V1. V1 nya belum ada. Nah,
dikali sama dengan A2 dikali V2. A2 nya udah dapet, yaitu 4 cm kuadrat dikali 4 meter per sekons. Nah, jumlahnya sama dengan 16 meter per sekon. Tinggal dikali aja, 4 kali 4. Selanjutnya, mencari V1 sama dengan V1 nya sama dengan 1,6 meter per sekon. Lanjut ke prinsip Bernoulli, yaitu suatu aliran fluida. Peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Nah, rumusnya seperti ini. P1 ditambah 1/2 rho V2 per 1 ditambah rho PGH 1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 per 2 ditambah rho GH2. Keterangannya seperti ini. Rho sama dengan massa jenis dan G percepatan gravitasi. P1 sama dengan tekanan pada ketinggian, V1 sama dengan kecepatan pada ketinggian, H1 sama dengan tinggi ketinggian, P2 adalah tekanan pada ketinggian kedua, V2 sama dengan kecepatan pada ketinggian kedua, dan H2 adalah tinggi ketinggian 2. Lanjut lagi. Ini contoh gambarnya seperti ini. Gedung lantai 20. Nah, bisa kita lihat, kita dekatkan. Nah, A1-nya ini penampang, luas penampang 1, ini V1-nya, H1, V2 dan V2, H2 dan A2-nya. Luas penampang seperti ini. Ini contoh gambarnya. Contohnya seperti ini. Kembali lagi ke saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila terjadi banyak kesalahan, saya pribadi memohon maaf dan berterima kasih kepada yang sudah menonton. Terima kasih kepada ibu dosen atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.